Halo guys, ketemu lagi dengan Milatos. Kisah horor penuh dengan mitos. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah misteri Tol Cipali, guys. Next. Waktu itu aku melakukan perjalanan ke daerah Jawa Tengah. Melakukan perjalanan itu dari Bogor malam hari. Waktu berangkat sih kita tidak mengalami apa-apa, ya kan. Nah, pas setelah pulang dari Jawa Tengah kembali lagi ke Bogor, di situ kan pukul menunjukkan jam 12 malam. Kita kebetulan lewat tol. Pas di tengah perjalanan itu mobil kita seperti nabrak sesuatu. Itu kenceng banget. Ya kenceng lah, kayak suara tabrakan gimana. Tapi di situ kita nggak nabrak apa-apa. Pas begitu turun kan berhenti, kita minggir dulu kan, kita cek tuh mobil itu bempernya itu hancur lah, hancur melesek ke dalam gitu karena hantaman itu begitu keras. Tapi herannya di situ tidak ada apa-apa. Kita tidak menghantam atau tidak ada yang ditabrak lah. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Terus itu masih tengah malam ya guys. Masih tengah malam. Masih di tol Cipali juga. Kita lihat ada kakek-kakek di pinggir jalan. Kita lihat si kakek-kakek itu mau nyebrang sih gitu kan. Mau nyebrang. Kita liatin saja tuh dari jauh, dan dia memang benar nyebrang waktu itu. Waktu itu kan kita posisi sebelah kiri kan. Dia nyebrang memang dari sebelah kiri itu. Tapi herannya kita lihat waktu posisi dia nyebrang, pas di tengah-tengah jalan itu dia hilang, guys. Dia hilang, ya jadi kayak bayangan gitu kan. Tapi di situ karena mungkin posisi kita semua setengah ngantuk gitu kan, ya kita abaikan di situ kan, dan terus lanjut lagi perjalanan. Di depan tidak lama itu melihat lagi ada perempuan yang mau nyebrang. Jadi kalau lewat tol Cipali itu guys, itu jangan ngantuk, karena kalau ngantuk bahaya. Kan ada tuh di tol Cipali itu, kalau nggak salah itu, kalau misalkan kita dari arah kota Jakarta atau dari arah menuju ke Jawa lah, itu sebelum ada jembatan itu kan ada batu besar itu yang sebelah kanan itu kan. Itu dulunya sebelum dibangun tol, sebenarnya di situ ada gerbang gaib yang memang ya ada perbatasannya lah. Makanya selama ini di tol itu sering kejadian kecelakaan, ya kan. Kecelakaan itu ya memang dia merasa tidak nabrak apa-apa, tetapi ya memang ada yang ditabrak sebenarnya gitu kan. Ya soalnya kejadian yang tadi barusan aku alami, yaitu tabrakan itu kencang. Kalau misalkan kita di situ posisinya lagi kosong, ya mental mobil kita gitu kan. Mental ya akhirnya guling-guling, ya koit lah semua. Karena kebanyakan di situ kejadian itu seperti itu. Jadi di perbatasan tertentu itu ada gerbang yang memang, jadi tol ini kita melewati gerbang gaib, gerbangnya lelembut lah, bangsa-bangsa jin gitu kan. Nah makanya di saat pas kita lewati gerbang itu, kebetulan kan mungkin pas di gerbang itu ada yang lewat, atau yang lagi berdiri, atau yang lagi nyebrang.
Nah itu kita nabrak mereka, akhirnya hilanglah keseimbangan, terjadilah kecelakaan. Makanya kalau lewat di tol Cipali, nah pokoknya perbatasan, kalau diinget-inget aja, ada sebelah kanan kalau dari kota itu batu besar, dari batu besar itu kan, terus kesananya lurus itu kan kita melewati jembatan, kalau nggak salah itu namanya arah ke Palimanan atau kalau nggak salah itu. Itulah di situ ada gerbang gaibnya itu di situ. Makanya banyak sering terjadi kecelakaan, dan batu itu pun pas tol itu dibangun itu sampai sekarang itu tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dipindahkan karena memang itu perbatasan gerbang gaib itu tadi, guys. Ya, intinya seperti itu aja. Jadi kalau misalkan kalian lewat di daerah situ, hati-hati. Terus kalau pas melewati batu ataupun sebelum melewati batu besar itu tadi, kalau bisa laju kendaraannya tuh dikurangin, jangan terlalu kencang. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kita di situ bisa antisipasi, tidak harus banting setir atau pada akhirnya kita nabrak sesuatu, kita yang mental gitu. Oke, itu saja guys ceritanya. Nanti kita sambung di cerita-cerita berikutnya. Dadah.